Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Masih pada permasalahan yang keempat, yaitu fi arkaniha, yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Di mana ikhwan sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu al-arkan, pengertian rukun-rukun sholat. Kemudian juga kita sudah menjelaskan apa sih perbedaan antara rukun dan syarat sholat. Kemudian persamaan rukun dan syarat. Kemudian juga kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu terkait rukun sholat yang pertama, kemudian rukun sholat yang kedua. Sekarang ikhwan sekalian, kita kembali melanjutkan pada rukun sholat yang ketiga. Rukun sholat yang ketiga, qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli rak'atin, membaca surah Al-Fatihah murattabatan, secara berurutan, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Jadi ikhwan sekalian, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, seluruh ulama sepakat bahwa dia adalah merupakan rukun di dalam sholat. Rukun di dalam sholat. Murattabatan, yang dibaca secara berurutan. Artinya bahwa ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, tidak boleh kemudian dibaca secara acak atau bolak-balik, atau misalnya dia membaca hanya 5 ayat dari surah Al-Fatihah. Dia tidak membaca 7 ayat, dia hanya membaca 5 ayat. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Fi kulli rak'atin, dan surat Al-Fatihah ini menjadi rukun pada setiap rakaat sholat yang kita kerjakan. Sehingga ikhwan sekalian, misalnya ada seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah pada rakaat sholatnya, karena bisa disebabkan karena misalnya dia lupa atau yang semisalnya, maka dalam kondisi seperti ini rakaat sholat yang telah dia kerjakan itu tidak sah, tidak dihitung sebagai rakaat tersebut, tidak dihitung. Hal ini ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat atau tidak dihitung rakaat solat yang dikerjakan seseorang lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab, yang dia di rakaat tersebut atau di solat tersebut dia tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak dihitung darinya. Maka ikhwan sekalian, hadis ini berlaku umum. Hadis ini berlaku umum, baik dia solat sendirian maupun dia solatnya berjamaah, baik dia solatnya di solat yang wajib maupun di solat-solat yang sunnah, maupun di solat yang sirriyah maupun di solat-solat yang jahriyah. Baik itu dia di itu tadi solat sendirian, solat berjamaah, di solat zahriyah, di solat-solat sunnah ataupun solat sendirian, baik dia menjadi makmum atau dia menjadi imam, maka wajib seseorang membaca surah Al-Fatihah. Wajib membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah di dalam sholat adalah merupakan rukun. Namun kemudian ikhwan sekalian, di sini penulis mengatakan wa yustasna min dzalikal masbuk, namun diperkecualikan bagi seseorang yang masbuk. Ketika seseorang dia datang terlambat mengikuti sholat berjamaah bersama imam, maka dia diperkecualikan dalam keadaan yang pertama, idza adrakal imamu raki'an,
Ketika dia datang terlambat ikut sholat berjamaah bersama imam dan dia telah masbuk, dia terlambat, kemudian dia dapat imam sudah dalam keadaan ruku, ya, sudah dalam keadaan ruku. Maka dalam kondisi seperti itu dia takbiratul ihram, dia berdiri tegak, kemudian dia takbiratul ihram, setelah itu dia ruku ikut imam. Maka rakaat tersebut dihitung 1 rakaat baginya. Ini berdasarkan penjelasan penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'hu min qira'atil Fatihah. Atau dia dapati imam dalam posisi berdiri bersama dia. Iya. Berdiri malam yatamakkan mau qiraatil Fatihah, namun berdiri bersama imam itu yang tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk bisa dapat menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihahnya, karena setelah itu imam akan ruku dan dia akan ikut ruku bersama imam. Maka dalam kondisi seperti ini, meskipun dia tidak membaca surah Al-Fatihah, rakaat tersebut telah dihitung darinya, ya, telah dihitung darinya. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah. Begitupun kondisi yang ketiga, yaitu seorang makmum yang dia wa kadzal ma'mum, begitupun seorang makmum fil jahriyah, dalam salat-salat jahriyah, ya, dalam salat-salat yang dijaharkan, ya, seperti di salat maghrib, ya, di 2 rakaat salat maghrib, di 2 rakaat salat isya, 2 rakaat salat subuh, ini dalam salat-salat jahriyah. Maka dalam kondisi seperti ini dia sebagai seorang makmum, ya, yang dia lakukan adalah mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam. Dan bacaan Al-Fatihah imam itu menjadi bacaan untuk makmumnya. Ya, yustasna min dzalik, maka hal ini diperkecualikan. Kenapa demikian ikhwan sekalian? Ya, dalam salat-salat jahriyah kita tidak perlu membaca Al-Fatihah, kita hanya cukup mendengarkan bacaan imam. Karena mereka berdalilkan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'anu", apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an. Yang dimaksud Al-Qur'an di sini sebagian para ulama mengatakan adalah surah Al-Fatihah. Apabila dibacakan kepada kalian surah Al-Fatihah, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan surat Al-Fatihah tersebut, atau dengarkanlah bacaan daripada Al-Qur'an tersebut. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan baik, ya, sehingga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan bahwa ketika seorang makmum dalam salat jahriyah, dia cukup mendengarkan bacaan imam dan dia sudah termasuk di dalamnya. Namun ikhwan sekalian, ya, terkait dengan hal ini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Ada kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ini berlaku mutlak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari, ya. Kemudian pendapat ini, ya, Imam Bukhari menjelaskannya dalam kitab sahihnya. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm. Kemudian ulama mutakhirin seperti Syekh Muqbil, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka berpendapat hadis ini berlaku mutlak. Sehingga misalnya ke Abu Hurairah mengatakan, jika seseorang mendapati imam dalam keadaan rukuh, ya, maka rakaat tersebut tidak dihitung lagi menjadi rakaat baginya. Artinya ikhwan sekalian, dalam kondisi apapun seseorang, ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah, baik dia sholat sendirian atau sholat berjamaah, baik dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, selama dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka rakaat tersebut tidak dihitung darinya. Nah, kata Abu Hurairah, jangan kalian menghitung rakaat tersebut yang kamu di situ tidak membaca surah Al-Fatihah, ya. Tidak dihitung darinya ikhwan sekalian. Ini berlaku secara mutlak, ya, berlaku secara mutlak. Maka ikhwan sekalian, sehingga misalnya kalau seseorang dia tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat salatnya tertentu,
maka dia wajib daripada mengulang rakaat salat tersebut, ya. Ini ikhwan sekalian. Maka di sini ikhwan sekalian kemudian penulis kitab Al-Fiqhul Al-Muyassar menjelaskan, lakin akan tetapi lau qara'aha, kalau sekiranya dia membacanya, ya, membaca surat Al-Fatihah tadi fi sakatatil imam, pada saat diamnya imam, ya, fa inna dzalikal aulah, maka itu lebih utama, akhzam bil ahwati, sebagai bentuk kehati-hatian, kemudian yang kedua sebagai bentuk untuk menghindari perselisihan di tengah-tengah para ulama di atas. Karena sebagaimana tadi dikatakan, ada sebagian ulama mengatakan dalam kondisi dan keadaan apapun seseorang, selama dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya dianggap tidak sah, rakaat sholat tersebut dianggap tidak sah, maka dia berkewajiban mengganti atau menyempurnakannya. Ini ikhwan sekalian, maka dikatakan di sini lakin lau qara'aha fi sakatatil imam, kalau sekiranya dia membaca surah Al-Fatihah pada diamnya imam, fa inna dzalikal aula, maka itu lebih utama. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan sakatatil imam, lalu kapan seorang makmum membaca surah Al-Fatihah pada sholat jahriyah, ya. Sementara imam membaca surat Al-Fatihah, karena seorang makmum harus mendengarkan bacaan imam. Lalu kapan dia membaca surah Al-Fatihah? Maka fi sakatatil imam, diamnya imam di sini ikhwan sekalian, para ulama mengatakan ada beberapa tempat seorang makmum itu boleh membaca surah Al-Fatihah, yaitu pada sakatatil imam, pada diamnya imam. Yang pertama, setelah takbiratul ihram, maka imam diam untuk membaca doa iftitah, ya. Maka di saat diamnya imam membaca doa iftitah, maka di situ kesempatan makmum membaca surah Al-Fatihah. Ini tempat yang pertama, ya. Jadi selagi imam membaca doa iftitah, maka kita makmum membaca surah Al-Fatihah. Karena setelah itu kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah dari imam. Kemudian sakatatil imam yang kedua, yaitu ketika imam membaca seperti ini, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian diam sejenak, maka kita sambung langsung di belakang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kita sambung Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, kita ikut Maliki Yaumiddin, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap imam membaca ayat dari surah Al-Fatihah, dia ada berhenti sejenak, kita langsung menyambung, mengikut, ya, mengulang daripada apa yang dibacakan oleh imam. Kemudian sakatatil imam, diamnya imam yang ketiga, yang dimana kita di situ membaca surah Al-Fatihah makmum di surat-surat zahriyah yang dikeraskan bacaan surat Al-Fatihahnya, yaitu diamnya imam setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, makanya biasa di sebagian tempat imam itu ketika dia selesai membaca surah Al-Fatihah, dia tidak langsung membaca surah di dalam Al-Quran, tapi dia diam sejenak. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Setelah makmum membaca surah Al-Fatihah, barulah dia kemudian membaca surah yang lain selain daripada surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, sakatatil imam, diamnya imam, dan di situ kita membaca surah Al-Fatihah pada sholat zahriyah, yaitu ketika imam sebelum ruku. Jadi ketika imam dia selesai membaca Al-Fatihah dan surah-surah lain di dalam Al-Quran, sebelum ruku biasanya imam dia diam dulu, berdiri dulu, dia tidak langsung ruku. Dia berikan kesempatan kepada makmumnya untuk membaca surat Al-Fatihah, baru setelah itu kemudian dia ruku. Kemudian yang kelima, makmum boleh membaca surah Al-Fatihah selagi imam membaca surah yang lain. Jadi setelah imam dia baca surah Al-Fatihah, setelah kita mendengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya, begitu imam membaca surah lain di dalam Al-Quran, kita makmum di belakang langsung membaca surah Al-Fatihah. Ya. Inilah ikhwan sekalian
tempat-tempat sakatatil imam, diamnya imam, yang ketika imam itu diam, dia makmum membaca surah Al-Fatihah. Ini ikhwan sekalian ya penjelasannya. Kita kembali kepada kitab Qiraat sakatatil imam inna dzalikal ula. Akhadham bil akhwat sebagai bentuk kehati-hatian. Maka ini ikhwan sekalian rukun yang kedua, rukun yang ketiga ya, membaca surah Al-Fatihah. Jadi tadi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa, dan pendapat yang kedua itu yang lebih kuat ya, bahwa selama seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam kondisi apapun ya, maka dia tidak dihitung rakaat salatnya. Dia wajib menyempurnakan atau menggantinya ya. Ini kita berpegang pada pendapat yang kedua. Di sini juga di kitab Al-Fiqhul Muyassar mengatakan akhzam bil akhwati, sebagai bentuk hati-hatian kita sebagai makmum tetap membaca surat Al-Fatihah meskipun itu pada salat-salat jahriyah, apalagi pada salat-salat sirriyah tentunya. Kemudian yang keempat ikhwan sekalian, ar-ruku'u fi kulli rak'atin, yaitu ruku pada setiap rakaat. Ya, itu rukun. Sehingga misalnya kalau ada seseorang dia setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian setelah membaca dari surah-surah di dalam Al-Quran, dia langsung sujud, dia tidak ruku, maka sholatnya tidak sah, atau rakaat tersebut tidak dihitung sebagai rakaat di dalam sholatnya ya, karena dia melewatkan salah satu rukun, yaitu ar-ruku'u fi kulli raka'atin, ruku pada setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, hai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kalian. Ruku dan sujudlah kalian. Disebutkan di sini ruku dan sujud ya, maksudnya adalah salatlah kalian. Kenapa disebutkan ruku dan sujud? Karena ruku dan sujud adalah bagian dari salat itu sendiri. Kemudian disebutkan ruku dan sujud secara khusus di sini. Ini menunjukkan bahwasanya ruku dan sujud adalah merupakan gerakan inti di dalam salat. Di antara gerakan inti di dalam salat. Ya. Gerakan-gerakan yang sangat utama di dalam salat. Ya, karena disebutkan secara khusus dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Sama misalnya ketika dalam hadis Nabi SAW disebutkan ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan bahwa nasihat adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama. Karena tidak akan mungkin tegak agama di kehidupan umat manusia, tidak akan mungkin tegak agama dalam kehidupan seseorang kalau tanpa adanya nasihat, tanpa adanya kita saling menasihati, mengingatkan terkait dengan kebaikan, tanpa ada orang yang mendakwahkan daripada agama yang mulia ini kawan sekalian. Maka begitupun di sini ketika Allah menyebutkan irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian, menunjukkan bahwasanya ruku dan sujud adalah merupakan di antara gerakan-gerakan yang paling inti di dalam salat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini kawan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii'is shalah, kepada seseorang yang rusak, yang buruk salatnya, tsummarka'u hatta tatma'inna rakiyan, kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna rakiyan, sampai benar-benar sempurna posisi rukukmu. Kemudian rukun yang ke-5 dan ke-6 yaitu ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu qa'iman, bangkit dari ruku itu adalah rukun yang ke-5. Wal i'tidalu minhu qa'iman, dan i'tidal, berdiri lurus tegak, itu adalah salah satu rukun dari rukun salat, yaitu rukun yang ke-6. Jadi di sini disebutkan dua rukun sekaligus, yaitu rukun yang ke-5 bangkit dari ruku, dan rukun yang ke-6 adalah berdiri i'tidal qa'iman, berdiri tegak lurus. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii, dalam hadis tentang seseorang yang rusak, yang buruk salatnya,
warka'u hatta tatma'inna raki'an tsumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian ruku'lah kamu sampai kamu tumaknina dalam ruku'mu, dan bangkitlah dari ruku'mu berdiri i'tidal sampai kamu benar-benar berdiri tegak lurus di atas kedua kakimu. Kemudian ikhwan sekalian yang ketujuh as-sujudu, yaitu sujud di qaulihi ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, dan sujudlah kamu. Sujud juga disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan begitu pentingnya daripada gerakan sujud ini. Dan kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian berdoa di dalam sujud kalian, karena sesungguhnya sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia melakukan sujud. Ya, jadi sujud di dalam sholat merupakan di antara gerakan inti, gerakan-gerakan yang paling utama di dalam sholat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi', hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang musi', yang rusak salatnya. Kata Nabi itu, masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar kamu dalam posisi sujudmu. Wa yakunu sujudu fi kulli raq'atin marrataini al-a'dha'i. Jadi di antara rukun salat, wa yakunu sujudu fi kulli raq'atin marrataini. Seseorang sujud itu dia melakukan 2 kali sujud pada setiap rakaat. Diperhatikan, setiap rakaat itu 2 kali sujud. Sehingga misalnya kalau dia hanya melakukan 1 kali sujud pada rakaat tertentu, maka rakaat tersebut menjadi batal, tidak sah, tidak dihitung rakaat padanya. Alal a'dha'i sab'al madhkurati fi hadits Ibnu Abbas, pada 7 anggota tubuhnya. Jadi dia sujud pada 7 anggota tubuhnya, al madhkurati fi hadits Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, wa fihi, yaitu umirtu an asjuda ala sabati a'dham. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuhku, yaitu yang pertama al-jabhatu, jidat, wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada hidungnya. Artinya apa? Area wajah yang wajib ditempelkan adalah merupakan jidat dan hidung. Wal yadaini, kemudian kedua tangannya. Maksudnya di sini adalah telapak tangannya, bukan sikuhnya. Karena siku itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian sujud seperti anjing. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan terkait sujud, dia menempelkan sikuhnya di atas lantai. Yang ditempelkan wal yadaini, kedua tangan, maksudnya di sini adalah telapak tangan. War rukbataini, begitupun kedua lututnya dia tempelkan di atas tempat sujudnya. Wa atrafal kadamaini, begitupun ujung-ujung jari dari kedua kakinya. Maka ini 7 anggota sujud yang wajib ditempelkan di atas tempat sujud kita, ya, di atas lantai, di atas tanah dan yang semisalnya. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan pada rukun salat yang ke-8 dan yang ke-9. Ar-raf'u minas sujudi wal julusi bainas sajadataini, ya. Yang ke-8, raf'u minas sujudi, bangkit dari sujud. Jadi bangkit dari sujud itu adalah di antara rukun. Wal julusu bainas sajadataini, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu rukun. Di qaulih sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil masiih, terhadap seorang yang buruk salatnya, summa rufa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah kamu dari ruku sampai kamu benar-benar sempurna dalam posisi duduk di antara 2 sujudmu. Kemudian ikhwan sekalian yang ke-10, at-tu'maninatun fi jamil arkan, tumaknina fi jamil arkan, pada setiap rukun-rukun yang kita sudah sebutkan tadi itu, ya. Wahya sukunu, yang dimaksud dengan tumaknina di sini adalah diam, tenang. Jadi memberikan hak daripada setiap rukun-rukun tersebut. Artinya apa? Seseorang tidak boleh sholatnya terlalu cepat. Dia tidak memberikan haknya setiap rukun sholat yang dia kerjakan. Maka di sini dikatakan wa takunu biqadaril qaulil wajib fi kulli raq'atin. Jadi
lamahnya dia tenang, dia diam di setiap rukun. Wa takunu bi qadaril qaulil wajib fi kulli rak'atin. Kadar yang paling minimal, yang paling sedikitnya itu adalah satu kadar ucapan wajib di setiap rakaat. Artinya gini ikhwan sekalian, di setiap rakaat itu kan dia memiliki lafaz-lafaz, ucapan-ucapan. Misalnya ketika seseorang dia di dalam ruku, maka dia mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kadar wajibnya itu satu kali ucapan. Kalau dia mengucapkan satu kali ucapan, maka dia telah tumaknina namanya. Maka dia boleh langsung bangkit dari rukuhnya. Adapun dia membaca 2 kali, 3 kali dan seterusnya itu terserah dia, ya, tidak dibatasi dalam masalah ini. Kalau dia ingin memperpanjang salatnya, maka boleh dia membaca hanya 2 kali, 3 kali dan seterusnya, tergantung dia. Tapi kadar wajibnya seseorang dikatakan tumaknina ketika dia telah membaca satu kali lafaz dari ucapan-ucapan yang wajib di dalam salat tadi itu. Ini ya kawan sekalian, li amrihi sallallahu alaihi wasallam, amruhu sallallahu alaihi wasallam lil masih biha fi salatihi fi jamil arkan. Perhatikan ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang yang tadi itu rusak salatnya untuk memerintahkan tumaknina fi jami'il arkan pada setiap rukun-rukun. Perhatikan mulai dari rukun pertama sampai rukun yang 10 tadi itu kawan sekalian. Yang ke-9 ya. Semua Nabi mengatakan kepada orang yang musi'is shalah, sahabat yang rusak salatnya ini, tumaknina, 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 diulang-ulang tumaknina. Artinya apa? Tenang, tenang, tenang. Tidak boleh terburu-buru ikhwan sekalian, ya. Wa takunu ya, ini dikatakan al-masih biha fi sholati fa jamil arkan, ya. Jadi ikhwan sekalian, ada seorang sahabat yang rusak salatnya ini. Begitu dia selesai salat, dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi kepada orang ini? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Sahabat ini kembali salat. Kemudian datang lagi kepada Nabi. Nabi mengatakan kum fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat sesungguhnya engkau belum salat. Sampai 3 kali. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa melakukan yang terbaik sebagaimana yang kamu lihat. Alimni, tolong ajarkan kepada saya. Maka ikhwan sekalian, Nabi pun kemudian mengajarkan sebagaimana penggalan-penggalan hadis yang kita telah bacakan di tiap rukun-rukun tadi itu, ya. Dan di setiap rukun-rukun yang dibacakan Nabi selalu Nabi mengatakan tumaknina, tenang, tumaknina, kamu tenang di dalamnya. Artinya apa? Setiap rukun itu punya haknya ikhwan sekalian, ya. Makanya di sini perhatikan, wali amrihi lahu bi'adati sholati litarkihi tumakninatu fiha. Jadi orang ini diperintahkan bi'adati sholat, untuk dia mengulang sholatnya, litarkihi tumakninatu fiha, karena dia meninggalkan tumaknina di dalam rukun-rukun sholatnya. Artinya bukan dia tidak melakukan rukun-rukunnya dia lakukan, tapi yang tidak dia lakukan adalah merupakan tumaknina. Dia tidak memberikan hak-hak dari tiap rukun yang dia kerjakan. Ini ikhwan sekalian yang harus kita pahami. Ya, jadi masya Allah kita sudah selesaikan rukun yang dari mulai yang ketiga sampai yang ke-10. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan sekalian pertemuan kita pada pembahasan kitab Al-Fiqh wal Muyassar ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada rukun yang ke-11, ke-12, 13 dan yang ke-14 ya. Semoga bermanfaat apa yang kita jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.